Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas HKIA ingin mempresentasikan makalah yang kami buat yang berjudul Perkembangan Filsafat Islam pada masa Ibnu Rushd, Ibnu Sina, dan Ibnu Tufail. Berikut adalah materinya. Yang pertama, perkembangan filsafat Islam pada masa Ibnu Rushd. Nama saya Lailatul Mahfirah, NIM 21301011. Biografi singkat Ibnu Rushd. Ibnu Rushd lahir di Cordoba, Spanyol pada 520 Hijriah atau 1126 Masehi dengan nama lengkap Abu Al-Walid Muhammad. Ibnu Rushd tumbuh dan berkembang di tengah keluarga yang terhormat dan juga memiliki tradisi keilmuan yang kuat. Ayah dan kakeknya pernah menjabat sebagai kepala pengadilan di Andalusia. Ibnu Rushd sendiri juga pernah menduduki jabatan sebagai hakim di Sevilla dan sebagai hakim agung di Cordoba. Ibnu Rushd adalah seorang dokter, ahli hukum, dan filosof yang paling populer pada periode perkembangan filsafat Islam. Selanjutnya adalah pemikiran filsafat dan karya-karya Ibnu Rushd. Ibnu Rushd adalah filosof yang berhasil memasukkan pikiran filsafat dalam diskursus syariah. Ia menjembatani perdebatan tentang ijma dengan argumentasi filsafat yang memberikan kemudahan dalam istinbat hukum Islam. Dalam berbagai karyanya, ia selalu membagi pembahasannya dalam 3 bentuk. Yang pertama komentar, kedua kritik, yang ketiga pendapat. Ibnu Rushd juga seorang komentator sekaligus kritikus ulang. Ulasannya yang paling terkenal adalah terhadap karya-karya Aristoteles. Dalam memberikan komentarnya, ia juga menambahkan pandangannya sendiri. Hal tersebut yang menjadikan kritik dan komentarnya terkenal di Eropa. Selain itu, Ibnu Rushd juga pernah mengomentari karya-karya filosofil muslim pendahulunya, salah satunya adalah Al-Ghazali. Dalam bukunya, Al-Ghazali menulis secara rinci, yaitu Tahafut al-Falasifah. Dalam kitabnya tersebut, Al-Ghazali menganggap bahwa ajaran-ajaran kefilsafatan akan membawa kesesatan. Hal ini berdampak pada surutnya keinginan umat Islam pada masa itu untuk mengkaji filsafat. Selain itu, juga sangat merugikan perkembangan hasanah ilmu pengetahuan karena dibatasinya ruang gerak akal dalam mengkaji dan menyikapi perkembangan zaman yang selalu berubah dan tidak dapat dihentikan oleh siapapun. Tetapi kedatangan Ibnu Rushd mengomentari karya Al-Ghazali dalam bukunya yang disebut Tahawut al-Tahafut. Ibnu Rushd juga pernah menjawab ke-20 tuduhan yang diajukan kepada filosof oleh Al-Ghazali yang 3 isu paling sentral diantaranya tentang keabadian alam, Tuhan tidak memiliki pengetahuan partikular, dan hari kebangkitan. Ibnu Rushd juga menerangkan soal tingkatan-tingkatan manusia menurut syariat yang agama dengan metode paritas kebenaran atau double truth atau kebenaran ganda. Ia ingin membuktikan bahwa sebenarnya filsafat Aristoteles itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Ibnu Rushd juga berusaha keras untuk menjelaskan pikiran-pikiran Aristoteles yang masih gelap atau samar dan membandingkannya satu sama lain. Dalam memberikan ulasan terhadap karya Aristoteles, Ibnu Rushd menyusun 3 buah buku tafsir, yaitu Al-Asghar, Al-Awsat, dan Al-Akbar, yang berarti kecil, sedang, dan yang besar. Ulasan-ulasannya yang besar adalah atau yang disebut Al-Akbar disebut tafsir, mengikuti pola tafsir Al-Quran. Dia mengutip satu paragraf dari tulisan Aristoteles dan kemudian memberikan penafsiran serta pada ulasannya tersebut. Ulasan besarnya masih dia dapati dalam bahasa Arab, yaitu Metafsika yang disunting oleh Bouygues. Karya-karya Ibnu Rushd yang sampai kepada kita antara lain Bidayatul Mujtahid, Faslul Mahal fi ma baina al-hikmati wa syariat min al-itsal, Manahij al-adillah fi ahaidi ahlal al-milah, dan Tahafut at-Tahafut.
Di antara karya-karya tersebut yang paling mencerahkan adalah Faslul Mahal Fima Baina Al-Hikmati wa Syariat min Al-Ittisal. Dalam karya ini, ia memunculkan teori tentang harmoni atau perpaduan agama dan filsafat. Ia menawarkan satu pandangan baru yang sama sekali orisinil dan rasional. Ibnu Rushd juga berusaha mengharmoniskan agama dan filsafat. Menurutnya, filsafat tidak bertentangan dengan agama. Fungsi filsafat tidak lain hanyalah untuk memikirkan yang maujud atau lahiriah agar membawa kepada marifatullah. Dalam konteks itu, Ibnu Rushd mencetuskan teori tentang ijma. Dalam Bidayatul Al-Mujtahid, Ibnu Rushd menjelaskan ijma sebagai sumber hukum Islam yang tidak dapat berdiri sendiri. Menurut Ibnu Rushd, ijma memiliki dua jenis. Yang pertama, ijma terjadi karena kebulatan suara para mujtahid dan masyarakat umum mengenai hal-hal yang fundamental dalam Islam, seperti tentang sholat, zakat, dan sebagainya. Yang kedua adalah ijma yang terjadi karena konsekuensi. Baiklah, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Krishna Lailatul Afadho. Baik, selanjutnya adalah perkembangan filsafat Islam pada masa Ibnu Sina. Pertama, biografi kelahiran Ibnu Sina. Ibnu Sina dilahirkan dalam masa kekacauan dan kemunduran Daulat Bani Abbasiyah, di mana daerah-daerah yang ada pada awalnya berada di bawah kekuasaan Khalifah Abbasiyah, mulai melepaskan diri satu persatu untuk berdiri sendiri. Sementara kota Baghdad, sebagai pusat pemerintahan Khalifah Abbasiyah, telah dikuasai oleh golongan Bani Buwayhi pada tahun 334 Hijriah. Ibnu Sina merupakan tokoh pemikir muslim yang banyak menguasai bidang ilmu pengetahuan, baik itu ilmu-ilmu agama, sains, kedokteran, dan humaniora. Nama lengkap Ibnu Sina adalah Ali Al-Husain bin Abdullah Al-Hasan bin Ali bin Sina. Ia dilahirkan di desa Afsyanah dekat Bukhara, di kawasan Asia Tengah pada tahun 370 Hijriah dan meninggal dunia di Hamadan pada tahun 428 atau 1038 Masehi dalam usia 57 tahun. Karya-karya Ibnu Sina dari sekian banyak, sebenarnya karya-karya Ibnu Sina itu banyak, tapi saya akan menyebutkan yang populer-populer saja. Pertama, Al-Qanun fi Al-Tibb. Buku ini adalah buku yang berisi tentang ilmu kedokteran. Orang Barat menyebut buku ini dengan Canon of Medicine. Buku ini telah diterjemah oleh Gerard of Cheremona pada abad ke-11 dengan judul Canon, yang diterbitkan di Roma pada tahun 1593. Telah pula diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan bahasa-bahasa Eropa lainnya, dan menjadi literatur pokok di universitas-universitas di Eropa sampai akhir abad ke-17, dan sampai kini menjadi manuskrip bidang kedokteran yang tersimpan rapi di perpustakaan Birmingham, Inggris. Yang kedua adalah Asy-Syifa. Asy-Syifa adalah kitab buku filsafat yang terpenting dan terbesar dari Ibnu Sina, yang terdiri dari ilmu logika, geometri, fisika, dan matematika, dan sekaligus dijadikan sebagai ensiklopedia dalam bidang filsafat. Buku tersebut mempunyai beberapa naskah yang terbesar di berbagai perpustakaan baik di barat maupun timur. Yang ketiga yaitu An-Najat. Kitab ini merupakan ringkasan dari buku Asy-Syifa dan pernah diterbitkan secara bersama-sama dengan buku Al-Qanun fi Al-Tibb. Buku ini disusun kembali oleh Ibnu Sina untuk memberi penjelasan secara lebih luas dan sistematis tentang Asy-Syifa. Yang diberi kata Al-Najat adalah Al-Isyarat wa Al-Tambihat. Kitab terakhir yang ditulis Ibnu Sina hasil dari satu fase yang lebih independen dalam perkembangan intelektualnya.
buku ini yang paling indah dalam ilmu hikmah. Isinya mengandung berbagai mutiara dari berbagai ahli pikir dan rahasia yang sangat berharga yang sulit ditemui dari buku-buku lainnya. Ketiga adalah pemikiran filsafat Ibnu Sina. Dengan ketajaman otaknya, ia dapat menguasai filsafat dan berbagai cabangnya, walaupun ia harus menunggu saat yang tepat untuk menyelami ilmu metafisika Aristoteles. Cara pemikiran Ibnu Sina dalam mengembangkan filsafatnya, beliau memadukan antara filsafat dan agama. Dalam Al-Ilim, seorang ahli ilmuwan Muhammad Nasir mengatakan sosok Ibnu Sina merupakan salah satu muslim yang kreatif dan yang tidak pernah mengenyampingkan ajaran Islam dalam corak pemikirannya. Jadi, kita dapat mengatakan bahwa pada diri Ibnu Sina terdapat perpaduan yang serasi antara akli dan nakli. Pertama ada falsafah emanasi. Teori emanasi berasal dari Plotinus, sang filosof yang berkontemplasi. Pemikiran Plotinus disebut yang satu itu adalah yang tak berhingga dan absolut, dan kata lain yang satu adalah Allah. Dari kesatuan yang tak berdiferensiasi itu keluarlah kebaikan dari yang satu melalui semacam emanasi atau radiasi. Kedua, falsafah jiwa atau al-nafs. Falsafah terbaik mengenai jiwa adalah pemikiran yang diberikan Ibnu Sina. Jiwa sebagai prinsip kehidupan merupakan sebuah pancaran dari akal kecerdasan aktif. Definisi yang umum tentang jiwa adalah kesempurnaan yang pertama dalam tubuh organik, baik ketika ia dibentuk, tumbuh, dan diberi makan. Ibnu Sina sama dengan Al-Farabi yang membagi jiwa ke dalam 3 bagian. Pertama, jiwa nabati, kedua jiwa binatang, dan ketiga jiwa manusia. Selanjutnya yang ketiga, falsafah kenabian atau al-nubuwah. Orang yang dianugerahi akal yang demikian dengan tanpa melatih latihan dengan mudah dapat berhubungan dengan akal ke-10. Oleh karena itu, orang tersebut dengan mudah dapat menerima cahaya atau wahyu dari Tuhan. Keempat, falsafah wujud. Menurut Ibnu Sina, sifat wujudlah yang terpenting dan mempunyai kedudukan di atas segala sifat yang lain termasuk esensi atau mahiyah. Menurut Ibnu Sina, kalau esensi dikombinasikan dengan wujud, maka akan terjadi 3 kemungkinan, yaitu esensi yang tak dapat mempunyai wujud disebut mumtana, atau esensi yang memiliki wujud disebut mungkin. Materi selanjutnya tentang perkembangan filsafat Islam dalam masa Ibnu Tufail. Yang pertama, biografi Ibnu Tufail. Nama lengkap dari Ibnu Tufail ialah Abu Bakar bin Abdul Al-Malik bin Muhammad bin Ibnu Tufail. Ia dilahirkan di Guadix, Arab Wadi Ash, Provinsi Granada, Spanyol pada tahun 506 Hijriah. Dalam bahasa Latin, Ibnu Tufail populer dengan sebutan Abu Basir. Pada mulanya, Ibnu Tufail aktif bekerja sebagai dokter dan pengajar. Lalu, ia beralih profesi sebagai sekretaris pribadi penguasa Granada. Pada tahun 549 Hijriah, ia dipercaya sebagai sekretaris gubernur wilayah Ceuta dan Tangier atau Maroko. Sedang gubernur itu merupakan putra Abdul Al-Mukmin, seorang pendiri Daulah Muwahhidun yang berpusat di Marrakesh, Maroko. Pada tahun 558 Hijriah, ia ditarik ke Marrakesh dan diangkat sebagai hakim sekaligus dokter untuk keluarga istana Abu Yakub Yusuf yang memerintah pada tahun 1163 sampai 1184 Masehi. Ibnu Tufail sempat memperkenalkan Ibnu Rusyid kepada Abu Yakub Yusuf pada tahun 1169 Masehi. Bermula dari perkenalan itu, Abu Yakub Yusuf menyarankan Ibnu Rusyid lewat Ibnu Tufail agar mengulas karya-karya Aristoteles. Kemudian ia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai dokter pemerintah pada tahun 578 Hijriah dikarenakan usianya yang sudah uzur. Yang kedua, karya-karya Ibnu Tufail. Pada masa Khalifah Abu Yakub Yusuf, Ibnu Tufail mempunyai pengaruh yang besar dalam pemerintahan. Pada pihak lain, Khalifah sendiri mencintai ilmu pengetahuan dan secara khusus adalah peminat filsafat serta memberi kebebasan berfilsafat. Sikapnya itu menjadikan pemerintahannya sebagai pemuka pemikiran filosofis dan membuat Spanyol seperti dikatakan Air Brifol sebagai tempat kelahiran kembali negeri Eropa.
Ibnu Tufail dikenang dalam sejarah Islam bahkan sejarah dunia. Kesibukannya di pemerintahan yang sedemikian padatnya membuat Ibnu Tufail kurang produktif dalam dunia tulis-menulis. Namun, beberapa tema sempat ditulisnya, misalnya kedokteran, astronomi, dan filsafat. Dari sekian buah karyanya, Risalah Hai Ibnu Yaqzan fi Asrar al-Hikmah al-Masyriqiyah adalah yang termasyhur. Kitab ini mempresentasikan pemikiran inti Ibnu Tufail dalam ranah filsafat. Risalah Hai Ibnu Yaqzan atau Kehidupan Anak Kesadaran, ibarat dikenal sebagai filosofus autodidaktus, telah menorehkan tinta emas di atas lembaran sejarah sebagai salah satu karya paling berharga yang pernah ada di bidang filsafat. Dalam mengarang buku ini, Ibnu Tufail banyak terpengaruh filsafat Plato. Pemikiran-pemikiran filosofis Ibnu Tufail ketika menulis buku ini telah mencapai taraf yang paling matang. Ditulisnya pemikiran-pemikirannya dalam bentuk novel alegori sembari menawarkan sebuah korelasi filsafat antara akal dan agama dalam pencarian kebenaran yang hakiki. Karya Ibnu Tufail yang masih ada sampai sekarang adalah Hai Ibnu Yaqzan, yaitu sebuah karya roman pendek tetapi berpengaruh besar terhadap generasi barat dan dianggap sebagai salah satu buku paling mengagumkan dari zaman pertengahan. Karya tersebut menyamai Arabian Nights dengan metodenya bersifat filosofis sekaligus mistis. Dalam karya tersebut menyatukan kesenangan dan kebenaran menggunakan imajinasi dan intuisi untuk membentuk akal dan daya tarik khusus. Yang ketiga, pemikiran filsafat Ibnu Tufail. Perkembangan pemikiran di tengah-tengah peradaban manusia mengalami ritme perjalanan yang sangat panjang. Perjalanan itu sebagai usaha purifikasi pemikiran yang dikembangkan di masing-masing peradaban. Berbekal perspektif dari berpikir secara filosofis sebagai sunnah kenabian Rasulullah SAW, Ibnu Tufail memberikan suatu paradigma mistis atas pemikiran dunia timur. Ibnu Tufail mengilustrasikan suatu hikayat filosofi Hai bin Yaqzan, sebuah kisah filosofi dari usaha manusia membangun titik-titik rasionalitas dalam pertumbuhan berpikir mereka. Dalam realitasnya, kehidupan manusia digambarkan oleh Ibnu Tufail sebagai pribadi yang telah membawa ide-ide bawaan. Hal ini dikuatkan melalui perspektif yang dibangun oleh Plato. Manusia yang dipersonifikasikannya melalui kedirian Hai Ibnu Yaqzan menjelaskan kenyataan hidup manusia yang mampu menciptakan pemilahan di antara kebutuhan dan dorongan-dorongan yang akan mengisi ruang-ruang dari kehidupan mereka. Sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada kurangnya, saya mewakili teman-teman mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.